Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Karena bornya yang kemarin saya ulas menurut saya bagus di rentang harga 300-an, saya jadi penasaran ya dengan produk dari Sansi yang lain. Nah, kali ini saya sudah datangkan Gerinda Cordless dari brand JLD. Nggak mungkin ya, pasti dari brand Sansi juga ya. Untuk harga dari Gerinda ini, menurut saya sangat terjangkau ya. Itu kenapa juga yang membuat saya tambah penasaran, ingin mengulasnya. Mau tahu berapa? Nah, nanti simak sampai habis ya, nanti akan saya beritahu. Tetapi biasanya nih ya, harga itu sejalan dengan kualitas ya. Dapat barang bagus seperti bornya yang kemarin itu juga menurut saya sih untung-untungan. Itu kenapa saya selalu menyarankan kepada kalian ya untuk aktif bertanya ke penjual sebelum membeli power tools murah seperti ini nih. Biar ada komitmen antara kita yang beli dengan yang penjual supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan nanti ke belakangnya. Ya mudah-mudahan saya dapat barang bagus lagi ya seperti bornya kemarin. Nah kalau kalian penasaran nih bagaimana performa dari Gerinda Sansi ini apakah layak beli lagi atau tidak, stay tune kita intro dulu. Seperti biasa ya kita unboxing terlebih dahulu. Ini untuk kemasan produknya tas kanvas ya, tas kanvas yang kualitasnya sih biasa-biasa saja menurut saya sesuai dengan harganya yang murah ya. Nah, ini ada seperti busa pelindungnya lagi ya. Ada busa pelindungnya lagi di sini. Di sini ada kita dapatkan kunci ya, kunci untuk membuka gerindanya. Lalu ada dapat 2 baterai, ini nggak tahu berapa AH nanti kita akan buka. Di sini dapat handle, lalu chargeran yang mirip dengan chargeran Xenon ya. Ini dapat blade cover. Dan terakhir unit gerindanya ya. Nah ini bentuknya seperti ini nih. Bentuknya sih umum ya, umum-umum saja. Tidak ada kartu garansi atau buku panduan nih di paket pembeliannya. Jadi nanti kalian pastikan ke penjual bagaimana garansinya ya teman-teman ya. Supaya nanti tidak rugi. Tanya aja berapa lama garansinya atau bagaimana kalau terjadi kerusakan. Pastikan ditanya terlebih dahulu sebelum kalian membeli produk-produk murah seperti ini. Nah, untuk build quality-nya, yang pertama untuk blade cover-nya ini tipis sekali ya teman-teman ya. Tipis sekali, tidak sampai 1 mili nih, palingan setengah mili untuk blade cover-nya. Tapi ya mau bagaimana lagi, harganya murah ya. Lalu kita dapat handle tambahan yang kualitas plastiknya biasa-biasa saja ya. Biasa-biasa saja. Dan ini dapat chargeran yang seperti chargeran laptop, tetapi ini ringan sekali ya. Untuk material bahannya sih lumayan menurut saya sesuai dengan harganya. Lalu dapat baterai, ini baterainya mirip dengan baterai JLD ya, produk generic Cina pada umumnya. Dan untuk kualitasnya sih ya lumayan ya. Ya sesuai lah ya dengan harganya. Sekali lagi saya katakan sesuai dengan harganya ya. Ya harga nggak mungkin berbohong. Kualitasnya sih oke lah, standar-standar saja. Lalu di sini kita dapatkan kuncinya juga biasa-biasa saja ya. Nah terakhir untuk unit gerindanya. Nah ini nih, material bahan plastiknya sih standar produk generic Cina ya teman-teman ya. Lalu untuk tingkat finishingnya, nah ini udah meleot-leot ya. Ya biasalah harganya murah ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ya untuk tingkat finishing menurut saya sih lumayan rapi. Nah ini untuk catnya ya, untuk potongannya tidak ada yang melebar-lebar ya. Untuk catnya juga lumayan menurut saya. Ya oke lah ya, ini harganya 612.000. Jadi dengan kualitas seperti ini saya rasa juga sudah oke. Nah selanjutnya kita ngomongin fitur-fitur, kita pasang baterainya terlebih dahulu ya. Yang pertama di sini ada spindle lock untuk memasang dan membuka blade. Lalu untuk handle tambahannya ini bisa dipasang di kanan atau di kiri. Sesuaikan saja dengan preferensi kita ya, kebutuhan kita yang mana. Nah ini ada fitur safety yaitu blade cover. Ya lumayan lah, walaupun tipis tapi setidaknya bisa menghalangi percikan api ya. Lalu di sini nih ini adalah pengaturan speed ya. Nah ini ada pengaturan. Jadi ada 3 tahap pengaturan ya di sini ya. 3, 1, 2 ya. Jadi ada begitu ya tahapannya. Di sini ada indikator baterai. Ini indikator baterainya. Untuk triggernya ini modelnya model tekan ya, tekan seperti ini. Dan di sini ada trigger lock, bukan safety lock ya, trigger lock untuk mengunci trigger nih. Nih kurang lebih seperti ini. Untuk merilisnya atau melepaskannya tinggal tekan lagi triggernya. Ya, jadi untuk fitur-fiturnya standar produk generik Cina juga. Selanjutnya kita akan uji spesifikasi menggunakan alat ukur yang saya miliki. Oke, sekarang kita uji speknya ya. Yang pertama chargeran, kita lihat berapa outputnya. Biasanya sih 16 volt biasanya ya kan, tapi nggak tahu nih, kita lihat dulu di sini. Sudah menyala ya. Untuk standby-nya di 0,4 watt.
Kita colokin. Di angka 14,5 ya. Ini biasanya maksimalnya di angka 16 watt ya. Kita tunggu baterainya sampai penuh. Yang satu lagi kita bongkar ya baterainya. Oke, untuk baterainya ini udah saya buka ya. Modulnya kurang lebih seperti ini untuk modulnya. Dilihat aja sendiri ya. Saya nggak bisa menjelaskannya secara rinci karena keterbatasan ilmu saya. Lalu kita lihat isi di dalamnya. Di sini ada 10 sel, ada sensor panasnya juga nih. Nah, ini ada sensor panasnya ya. Mantap juga nih, harga 600.000 dapat sensor panas baterainya. Kita keluarkan dulu. Nah, untuk baterainya di sini 3000 ya, 3000 mAh, 1500 dikali 2 ya. Dikali 2 jadi 3000 mAh. Oke teman-teman, ini sudah saya isi baterainya menggunakan docking charger dari Modern ya, dan sudah penuh. Kalau menggunakan chargeran biasanya ini lama ya, nanti akan saya update. Ini sudah hampir 3 jam ya, masih belum penuh juga. Nanti akan saya update di akhir ya. Di penutupan nanti saya akan beritahu kepada kalian berapa lama untuk mengisi baterainya ini dari 0 sampai dengan penuh. Nah ini udah terisi dengan penuh di sini. Kita langsung saja ya, lihat voltase dari baterainya. Kalau saya sih yakin ini 20 volt, tapi nggak apa-apa, kita uji saja ya. Mana tahu berbeda ya kan, mana tahu dia 40 volt bisa jadi ya kan. Nah ini kita uji saja. Ya, di angka 20,25 volt untuk baterainya. Berikutnya kita akan uji RPM. Oke, sembari mengukur RPM, kita juga sekalian untuk mengukur tingkat kebisingannya ya. Ini kecepatan nomor 3 terlebih dahulu. Untuk kecepatan di nomor 3 di 6842, untuk tingkat kebisingan di angka 101 desibel. Standar mesin gerinda ya. Nah ini kita akan ubah ke kecepatan nomor 2 ya. Kecepatan nomor 2 di angka 6400, berbeda 400 RPM. Kita ubah kecepatan nomor 1. Untuk kecepatan nomor 1 drastis ya, di angka 4221 RPM. Dan untuk mata gerinda yang bisa ditampung oleh gerinda Sansi ini adalah 4 inci standar. Dan terakhir untuk berat include dengan baterai 3Ah adalah di angka 1,8 kilo ya. Ini dia, angkanya 1,8 kilo. Oke, untuk uji coba pertama saya menggunakan cutting wheel ya, cutting wheel biasa, ukurannya 4 inci untuk memotong hollow baja ringan, ketebalannya 0,4 mm. Di sini saya menggunakan kecepatan nomor 3 ya. Langsung menggunakan kecepatan nomor 3, baterai terisi full. Hei, mati men. Mati ya, nih. Masih tertekan ya teman-teman ya. Masih tertekan. Nggak tahu mati kenapa nih. Nah, nyala lagi. Kita coba lagi ya. Kok tiba-tiba mati ya? Nah, mati lagi ya. Ya, mati lagi. Ini masih tertekan ya, masih tertekan. Kita coba lagi ya. Baterai penuh ya teman-teman ya.
Oh, baterainya habis. Padahal baru saya isi nih baterainya. Kita coba sekali lagi ya teman-teman ya. Kita coba sekali lagi. Masa baterainya habis? Ya, ini ya. Triggernya masih tertekan. Di sini nih, kalau menurut indikator baterainya sih tinggal 1 titik lagi ya. Padahal tadi di awal masih 3 kan. Kita ganti ini, kita ganti baterai yang satu lagi. Ya, kita ganti baterainya. Aneh ya. Ya, itu dia resikonya kalau beli produk murah. Kita coba sekali lagi ya, biar lebih yakin teman-teman. Masa baterainya bermasalah sih? Ya, setelah saya ganti baterai, oke ya. Nggak ada masalah sama sekali untuk motong holo. Yang membuat heran tadi ya, kenapa baterainya tiba-tiba ngedrop? Nah, itu dia. Resiko kalau beli produk murah. Untung-untungan ya, kadang-kadang dapat yang benar-benar bagus, kadang-kadang ya begitu tuh. Uji coba berikutnya, saya akan memoles permukaan besi ini menggunakan mata batu poles ya. Kita lihat nih. Woi, mati lagi ya. Mati lagi teman-teman. Agak ditekan sedikit langsung mati ya nih. Masih tertekan loh triggernya. Jadi agak ditekan sedikit nih ke media besi nih. Langsung mati nih. Ini masalahnya sepertinya di baterainya ya. Nah ini nih, berkedip-kedip ya. Nah ini, ya, berkedip-kedip seperti ini. Kalau tidak ditekan ya, hanya sekedar moles biasa tanpa ada penekanan yang sangat kuat, tidak jadi masalah teman-teman. Masih bisa nih, masih bisa untuk memoles. Tapi apabila sudah kena tekanan dari tenaga yang agak lebih kuat ya, langsung mati. Ini tanpa saya tekan ya, tanpa saya tekan. Nah, ini tanpa saya tekan. Dan ini saya tekan. Nah, itu ya. Langsung mati. Kalau kena tekanan langsung mati ya. Ini masih tertekan triggernya. Ya pada intinya kalau digunakan untuk kerja-kerja ringan ya, motong-motong holo baja ringan atau motong-motong besi holo masih oke ya. Tapi kalau sudah untuk kerja-kerja berat, nggak recommended teman-teman, nggak recommended. Sekarang saya coba gunakan baterai JLD ya. Baterai JLD ini udah lama sekali nih. Sudah ada pecah-pecah. Kita lihat ya. Apakah baterai JLD lebih bagus dari baterainya atau memang karena mesinnya yang bermasalah? Ini kita coba dengan kerja menekan-nekan seperti tadi juga ya. Nah, ya teman-teman, saya berkesimpulan memang baterainya yang bermasalah ya. Baterainya yang bermasalah, bukan mesin gerindanya. Mesin gerindanya oke, saya gunakan baterai JLD. Ini bisa nih. Saya tekan bisa, tidak mati ya.
Berarti memang kualitas baterainya yang diturunin ya. Jadi ya sangat wajar kalau harganya 600 ribuan dengan kualitas baterai seperti ini. Walaupun kapasitasnya besar 3000 mAh, tapi ya kualitasnya di bawah dari baterai JLD ya. Kalau kita beli Grinda JLD itu kan harganya di rentang 700 sampai dengan 800 ribu. Namun baterainya lebih oke dibandingkan baterai dari Sansi ini ya. Selanjutnya kita akan coba mengamplas ini ya, permukaan papan ini menggunakan pad amplas seperti ini. Di sini saya menggunakan baterai bawaan ya, baterai bawaan. Kecepatannya kita gunakan nomor 1 ya. Kecepatannya kita gunakan nomor 1. Baterainya terisi penuh ya teman-teman ya. Nih baterainya terisi penuh ya. Nah kan mati lagi kan. Mati lagi teman-teman. Sensornya nyala-nyala tuh sensornya tuh. Nah. Iya ya, mungkin karena sensor panas ya mungkin ya. Tapi sensor panasnya terlalu sensitif. Jadinya panas sedikit langsung mati. Repot juga kan kalau seperti itu ya. Masa dipakai kerja sebentar langsung mati ya kan. Tapi kalau baterainya habis enggak ya. Baterainya masih banyak nih. Nih ya. Langsung terkuras memang sih. Tinggal 2 titik. Tetapi ya masih oke lah. 2 titik itu kan masih lebih dari 50% ya. Ini saya masih bertanya-tanya nih karena apa. Jadi kalau kalian paham nih masalahnya di mana, ya memang baterainya ini ada sensor panasnya ya. Baterainya ini ada sensor panasnya, tetapi ya masa dengan berapa nih ya suhunya ya. Ini masih bisa dipegang dengan tangan teman-teman. Nggak terlalu panas juga. Masa langsung mati, ya kan? Coba lagi. Untuk tenaga dari mesinnya sendiri ini sangat mumpuni ya, tidak ada terasa loose power. Pada saat saya mengamplas kayu ini tidak ada loose power sama sekali teman-teman. Baterainya ya, yang enak juga nih kalau baterainya seperti ini kita pakai kerja ya repot juga ya. Nah kalau ini kita ukur suhunya ya, suhu pada motornya nih di angka 52, masih normal banget ya, angka 52. Malah di headnya ini angkanya 44 nih. Adem. Nah, baterainya nih. Baterainya juga 44. Masa di suhu 44 langsung mati seperti ini ya. Ya itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas Grinda dari Sansi ini. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan alat ini tadi. Jadi ini murni opini pribadi, kalau kalian punya pandangan yang berbeda tidak jadi masalah. Dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, dari sisi build quality sudah sesuai harga ya, no complaint. Lalu untuk fitur semuanya bekerja dengan baik, tidak ada masalah juga fitur-fitur yang ada pada Grinda ini. Untuk spesifikasi ya biasa ya, itu spek yang biasa kita dapatkan pada Grinda Genrik Cina seperti ini. Jadi no complaint juga untuk speknya. Nah terakhir untuk performa. Performa dari mesinnya sendiri sama sekali nggak ada masalah. Tenaganya ini oke ya, untuk mengamplas tadi tidak ada terasa loose power dari tenaganya. Tetapi yang menjadi masalah ini baterainya ya teman-teman ya. Saya ini benar-benar nggak tahu apakah karena kualitas dari baterainya yang jelek ataukah karena ada sensor panasnya itu tadi. Tapi kalau karena sensor panas, masa iya baru kita gunakan sebentar. Untuk panasnya juga tadi pada saat saya ukur menggunakan termometer tidak sampai 60, di angka 40-50 masih sangat wajar. Masa langsung di-cut arusnya. Jadi saya rasa kualitas baterai ya. Tetapi kalau kalian punya pandangan yang berbeda, masalah apa nih yang ada pada baterainya, atau kalian tahu nih masalahnya di mana, bisa dituliskan saja pada kolom komentar.
Ya ini menurut saya menjadi ironi sekali ya. Tenaga mesinnya sangat mumpuni, tidak ada masalah dengan tenaga mesinnya. Tetapi performa baterainya seperti tadi, sangat menyusahkan. Masa baru digunakan sebentar langsung harus didiamkan dulu. Itu sangat-sangat mengganggu ya menurut saya. Jadi dengan harga 612.000 apakah worth it untuk dibeli? Nah ini beda nih dengan bornya kemarin. Kalau bornya kemarin kan sangat worth it untuk dibeli ya. Tapi kali ini saya berani mengatakan ya ini kurang worth it lah ya. Atau kurang recommended menurut saya. Karena baterainya tadi ya, baterainya walaupun harganya 612.000. Tetapi kalau kalian bisa modifikasi untuk sensornya bisa dilepas ya itu ya pandai-pandai kalian ya teman-teman ya. 612.000 saya rasa kurang worth it. Tambah dikit aja kita biar dapat yang tidak ada masalah ya, yang menggunakannya enak, tidak terganggu dengan performa dari baterainya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan seperti biasa dituliskan pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga nggak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.